Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan PAT Kimia kelas 12. Ayo pada kelas 12, semangat ya belajarnya. Kita mulai dari soal nomor 17, insya Allah sampai dengan nomor 30. Nomor 17, hasil polimerisasi dari monomer. Ini merupakan polimerisasi proses kondensasi ya. Ya, ini namanya polyester. Langkahnya bagaimana? Langkahnya seperti ini. Di diol ini nanti melepas H-nya ya. Jadi H-nya nanti lepas. Lalu pada monomer yang sebelahnya yang lepas itu adalah OH-nya ya. Jadi pada pembentukan dua monomer ini melepaskan satu H2O. Reaksinya seperti ini. Ini berarti H-nya lepas satu ke sana ya. Maka jadi ini lepas seperti ini. Karena H-nya sudah lepas. O, CH2, CH2, O. Nah, ini udah H lepas ya. Dengan H2O, nanti menghasilkan hasil sampingnya adalah H2O. Ya, H dengan OH. Lalu ini bereaksi dengan di sini. CO, begitu ya. Nah, di sini ada CO, lalu ini OH-nya kan lepas ya. Nah, seperti N begitu guys. Inilah polimernya. Oke, manakah hasil yang benar? Itu jawabannya adalah poin A. Pasangan polimer berikut merupakan polimer alam. Polimer alam itu artinya monomernya berasal dari alam ya. Selulosa dan polietena. Ini yang salah ya. Ini adalah plastik ya, sintetis. Selulosa polistirena. Ini salahnya di sini. Polistirena salah. Asam nukleat. Selulosa betul. Asam nukleat polistirena. Ini yang salah ya. Oke, nomor 19. Pernyataan yang benar mengenai polietilena. Polietilena itu sama saja dengan polietena. Ya, dia bersifat plastis ya. Plastik contohnya pada pembuatan plastik itu polietena ya, polimernya. Bisa untuk jas hujan juga polietena. Nah, maka dia bersifat termoplas ya, tidak tahan panas ya. Maka ini salah. Polimer alami salah, ini adalah sintetis. Tersusun atas monomer etana, bukan etana ya, tetapi monomernya etena. Etena menjadi etana ya, namanya prosesnya adisi ya. Jadi ini monomernya etena ya menjadi etana. Nah, begini guys, oke. Poin D. Terbentuk melalui polimerisasi adisi. Betul sekali, rangkap menjadi tunggal. Gitu ya. Kita masuk ke nomor 20, cermati beberapa contoh polimer berikut. Polimer yang terbentuk melalui polimerisasi kondensasi. Ciri-cirinya kondensasi itu monomernya memiliki gugus fungsi ya. Contohnya itu nilon ya. Kevlar juga. Kevlar itu sejenis nilon ya, sama perpex ya. 1 2 4 itu langsung aja hafalan ini ya. Teflon itu menggunakan proses adisi karena dia monomernya adalah tetrafluoretilena ya. Monomernya itu seperti ini, C, lalu di sini ada gugus F2, ada F, di sini juga ada F. Tetrafluor. Nah, nanti rangkap menjadi tunggal. Itulah proses adisi. PMMA itu apa? Polimetil metakrilat. Nah, ini juga monomernya rangkap menjadi tunggal nanti. Adisi ya. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 21. Salah satu persamaan kedua polimer tersebut. Ini namanya polivinyl klorida atau disebut dengan PVC ya, untuk pralon dan sebagainya. Ya, ini apa? Ini namanya polistirena. Ya, kedua-duanya menggunakan proses adisi ya untuk pembuatan polimernya. Salah satu persamaannya, apakah polimer 1 dan 2 merupakan alam? Salah.
buatan ini ya. Polimer 1,2 termasuk polimer thermosetting, salah, harusnya thermoplast karena dia berupa PVC itu contohnya untuk pralon, polistirena contohnya untuk styrofoam dan sebagainya, tidak tahan panas. Polimer 1 dan 2 termasuk golongan homopolimer, betul ya. Homopolimer itu artinya monomernya sejenis. Jadi nanti vinyl klorida plus vinyl klorida dan seterusnya membentuk PVC. Polimer 1 dan 2 dapat dimanfaatkan sebagai serat tekstil, no ya, ini adalah plastik. Polimer 1 dan 2 terbentuk melalui kondensasi, salah ya, harusnya adisi. Oke, nomor 22. Suatu polimer terbentuk melalui reaksi adisi butadiena. 3, 4. Nah, seperti ini. Ini H2 ya. Saya lengkapin sini H2. Ini berarti H, di sini ada H. Oke. Dengan stirena. Stirena seperti apa, Mbak? Stirena kayak gini, guys. Nah, di sini ada gugus vinyl. Oke, inilah stirena. Ini SBR ya, pembentuk ban mobil ini, karet buatan ya. Polimer tersebut digunakan sebagai bahan tambahan, oh iya ini pembuatan ban. Atau polimernya nanti disebut SBR. Ya, yang ditanya apa? Struktur polimernya. Oke, saya akan jelaskan ya polimerisasinya. Ini harusnya ke kanan ya, karena nggak cukup. Saya akan ke bawah ya, Dik ya. Nanti kalau kalian buat belajar ke kanan. Nah, reaksinya seperti ini. H2, nah nanti yang atas, rangkap yang di atas itu saya sebagai titik-titik, jadi sebagai radikal bebas. Nah seperti ini, rangkap, nanti titik sama titik itu menyatu menjadi satu ikatan ya. CH2 ditambah dengan CH2, nah sininya titik-titik, sini CH, lalu di sini ada gugus vinyl. Oke, lalu ini pindah ke sana deh, ini pindah ke sini. Nah ini pindah ke sini. Dipindah ke sini untuk berikatan ya, ini ke sini, ini ke sana. Nah, nanti jadinya kayak apa? Jadinya kayak gini, teman. Di sini ada H2. Nah, ini menjadi tunggal. Nanti satu radikal bebas ke sini. Ini kan tadi nyambung dua ya, kayak gini ya. Kalian lihat tanda panahnya, CH, ini tunggal, ini CH2. Lalu di sini ada tambahan titik sama titik. Ini ada CH2 lepas, ini ada CH, lalu di sini ada satu titik. Nah, begitu guys. Ini titiknya merah ya. Oke. Oh, ini ada C-nya, maaf. Maka menjadi, nah kita potong CH2, CH ini menjadi rangkap, CH tunggal, CH2 ini berikatan. Oh, ini ada vinylnya. Ya, di sini ada CH2, CH, lalu ada gugus vinylnya, ke sini potong. Nah, inilah polimernya ya. Mana ya yang benar? Ini ya, poin C ya. Cuman ini kita balik ya dari sini ya. CH, CH2, CH2, ini CH, CH2, CH2, CH, CH, rangkap, CH, CH, CH2, CH2. Ya, jawabannya adalah C ya, Dik ya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Protein merupakan polimer dari asam-asam amino yang terbentuk melalui ikatan peptida begitu. Sebanyak 15 gram alkohol. Alkohol saya buat CnH2n ya, atau CxHYOZ gitulah ya. Ya, 15 gram. Bereaksi dengan natrium menghasilkan gas hidrogen. Berarti kan dia nanti bentuknya CxHyONa dan melepas gas hidrogennya. Hidrogennya itu koefisiennya setengah ya. Sebanyak 2,8 liter dalam keadaan STP. Kenapa setengah, Mbak? Saya ambilkan contoh untuk etanol aja ya. Saya buat ada etanol kan berarti CH3, CH2OH. Jika bereaksi dengan Na, nanti ini reaksi substitusi ya, H-nya lepas diganti oleh Na ya. Maka menjadi CH3, CH2ONa plus H-nya lepas menjadi gas H2. Ini yang lepaskan H-nya cuma 1. Lalu ini H-nya 2, maka saya setarakan menggunakan koefisien setengah. Setengah dikalikan 2 kan 1, jadi H-nya 1. Paham ya, Dik ya? Jadi reaksinya adalah seperti ini. Lalu kita lihat molnya ya. Rumusnya mol itu adalah
V dibagi 22,4 ya, karena dia dalam keadaan STP. Molnya ketemu. 2,8 dibagi 22,4 itu adalah 0,125 mol. Nah, kita akan mencari molnya CXHYOZ ya. Maka 1 per setengah dikali 0,125. 1 bagi setengah itu kan 2 ya. 2 dikalikan 0,125 adalah 0,25 mol. Ya, ini molnya ketemu. Tujuan kita mencari MR. Rumusnya MR itu adalah gram dibagi dengan mol ya. 15 dibagi dengan 0,25. 15 dibagi 0,25 itu adalah 60 ya. Kita cari yang MR-nya 60. Paham ya, Dek ya? Ya, saya ambil ini propanol. Propanol bentuknya seperti apa? Ini adalah sebuah alkohol. Maka nanti rumus molekulnya CnH2n plus 2O. Propanol itu jumlah C-nya 3. Maka C3H8O. Coba kita cek ya. C itu kan AR-nya 12. 12 kalikan 3 itu adalah 36. H itu ditambah 8. O itu 16. Begitu ya. 36 ditambah dengan 8 ditambah dengan 16 itu adalah 60. Iya, tepat sekali ya. Maka jawabannya adalah D. Nomor 25. Cermati beberapa senyawa turunan alkana. Pasangan senyawa yang berisomer fungsi. Oke. Propanol, ini berarti gugus alkohol. Propanal, ini berarti tata nama aldehid ya. Metoksietana, ini tata nama eter. Butanon, tata nama keton. Alkanal, tata nama aldehid. Oke. Apakah 1 dan 2? Alkohol dengan aldehid salah, harusnya alkohol dengan eter. 1 dan 4. 1 dan 4. Alkohol dengan keton salah, harusnya alkohol dengan eter. 2 dan 3. 2 dan 3. Apa ini? Aldehid dengan eter salah, harusnya aldehid dengan keton. Ya wis ya, jawabannya 4 dan 5. 4 itu keton, 5 itu aldehid. Aldehid dan keton berisomer fungsi. Rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Oke, nomor 26. Andi menguji suatu sampel dengan larutan Vehling, Tollens, dan kalium dikromat. Sampel tersebut menghasilkan endapan merah bata dengan larutan Vehling dan cermin perak dengan larutan Tollens. Hal ini menandakan bahwa larutan tersebut mengandung aldehid ya, kalau bereaksi positif dengan Vehling maupun Tollens. Reaksi sampel dengan larutan kalium dikromat menghasilkan larutan yang dapat memerahkan lakmus biru. Ya, ini adalah aldehid ya. Aldehid kalau misalkan kita oksidasi, maka menjadi asam karboksilat. Itu bisa memerahkan lakmus biru si asam karboksilatnya ya. Oke, jawabannya adalah E. Senyawa tersebut mengandung gugus aldehid. Ikatan peptida di peptida tersebut ditunjukkan angka. Inilah yang disebut ikatan peptida. Ya, ini deh. Oke ya, jawabannya adalah 3. 28. Berdasarkan data tersebut, bahan makanan yang mengandung ikatan peptida. Ikatan peptida jika diuji dengan biuren maka warnanya ungu. Ya. Dan mengandung belerang. Belerang itu jika direaksikan dengan timbal asetat itu akan menghasilkan endapan hitam. Oke, jawabannya adalah S dan T. Lanjut, nomor 29. Data yang berhubungan tepat. Amilo berwarna merah jika diuji dengan iodin, harusnya berwarna biru. Salah. Dextrin berwarna biru jika diuji dengan iodin. Salah, ini kebalik ini, harusnya merah. Glikogen berwarna coklat jika diuji dengan iodin, betul ya. Kalau glikogen itu coklat. Jawabannya C. Fruktosa tidak menghasilkan warna merah jika diuji dengan regen Seliwanov. Regen Seliwanov itu adalah uji pada suatu karbohidrat yang mengandung gugus keton. Fruktosa ini mengandung gugus keton. Harusnya kalau diuji Seliwanov nanti menghasilkan warna merah. Jadi tidaknya yang salah ya.
glukosa itu mengandung gugus aldehid, maka tidak bereaksi dengan uji Seliwanov. Ya, ini salah. Jawabannya C ya, Dik ya. Nomor 30, soal terakhir. Cermati wacana berikut ya. Ini panjang wacananya. Saya akan bacakan dulu soalnya ya. Prinsip kerja sabun saat digunakan. Oke. Jadi pada sabun atau molekul sabun itu tersusun atas dua gugus ya. Gugus hidrofobik ya. Gugus hidrofobik. Dan hidrofilik. Ketika menggunakan sabun untuk membersihkan kotoran atau lemak, gugus hidrofobik itu akan menempel pada kotoran. Jadi hidrofobik ini sifatnya nonpolar. Dia akan mengikat pengotor. Ya, dia akan mengikat pengotor atau lemak gitu ya. Pengotor pada baju atau lemak atau pada piring atau sebagainya. Sedangkan hidrofilik itu menempel pada air atau mengikat air. Pengikat molekul-molekul sabun tersebut itu dapat menyebabkan tegangan permukaan air berkurang. Jadi harusnya tuh menurunkan tegangan permukaan air, bukan menaikkan tegangan permukaan air ya. Sehingga kotoran dapat terbuang saat pembilasan ya. Yang tepat itu adalah poin E. Bagian kepala sabun itu mengikat air karena bersifat hidrofilik atau polar ya. Lalu noda tersuspensi dalam air dan tidak mudah mengendap. Dia akan terbuang oleh air. Oke ya guys ya, jawaban yang tepat adalah poin E. Semoga bermanfaat, silahkan belajar ya. Semoga PAT kalian mendapatkan nilai yang terbagus. Oke, assalamualaikum.